Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera. Saya Romo Teguh Budiarto, pastor dari Gereja Katolik Santo Lukas Pemalang. Saya mengajak saudara-saudari terkasih untuk merenungkan situasi saat ini yang semakin mencekam. Bagaimana pandemi COVID sekarang ini semakin masuk di lini kampung-kampung, bahkan tanpa sadar rekan-rekan kita, keluarga kita sendiri, kerabat kita sudah ada yang terkena, terpapar, bahkan ada yang meninggal. Semakin parahnya kondisi ini membuat kita semakin harus waspada dan semakin setia dengan protokol kesehatan. Memakai masker, kemana-mana dengan hand sanitizer, dan kalau bisa tidak mengikuti kerumunan, jaga jarak. Kalau kita tidak penting sekali, jangan keluar rumah, karena kerumunan itu menjadi pemicu menyebarnya COVID-19 ini. Sehubungan dengan suasana yang semakin memprihatinkan ini, kita berdoa untuk para korban COVID. Mereka yang saat ini sudah dirawat di rumah sakit, mereka yang masih isolasi mandiri, mereka yang juga dirawat mungkin isolasi di gedung DPRD dan juga di bangunan-bangunan untuk isolasi lainnya. Kita doakan agar segera sembuh dari sakitnya. Dan yang sudah meninggal karena COVID, kita juga mendoakan jiwanya diterima dalam kedamaian abadi bersama Tuhan. Dan kita juga harus mendoakan para garda depan pahlawan kesehatan, yaitu tenaga medis, para perawat, para suster, para dokter, semuanya perlu kita doakan. Mereka sebagai pahlawan yang berjuang di garis depan untuk menghentikan COVID ini, mematahkan mata rantai COVID. Kita harus mendukungnya dan mendoakan mereka. Sehubungan dengan kerawanan itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan program PPKM, yaitu semacam penyekatan mikro. Kita lockdown kecil-kecilan, tetapi ini menjadi hal yang serius. Kita perlu mendukung program itu karena ingin memberantas COVID, ingin mematahkan mata rantai COVID. Kalau kita tidak setia, kita mungkin sehat, kita OTG, orang tanpa gejala. Tetapi kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak tahan, orang yang punya komorbid, yang punya penyakit yang bisa dimasuki oleh COVID itu. Dan akhirnya mereka yang terkepapar bisa kehilangan nyawanya. Bahkan itu mungkin orang-orang dekat dalam keluarga kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita dukung protokol kesehatan, kita laksanakan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Tetapi juga kita dukung program PPKM ini yang akan selesai tanggal 20 Juli nanti. Tetapi jangan hanya berhenti sampai di situ, karena kita perlu juga menjaga bagaimana kerumunan itu harus dihindari, bagaimana kita meminimalisir kontak secara vulgar dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita sendiri menjaga diri kita dan menjaga masyarakat di sekitar kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita sukseskan dan kita dukung program pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan PPKM ini agar mata rantai COVID segera terputus dan COVID lenyap dari muka bumi. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.